Tidak semua luka datang dari kebencian. Tidak semua rasa sakit berasal dari kata-kata kasar. Beberapa luka justru datang dari sesuatu yang terlihat baik, dari kebiasaan, selalu mengalah, dari hati yang tidak pernah tegak. Ada orang-orang yang tidak pernah berkata tidak pernah marah, tidak pernah benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Dan ironisnya, mereka adalah orang yang paling sering dilupakan. Jika kamu pernah merasa seperti itu, mungkin kisah ini bukan sekadar cerita. Mungkin ini adalah cermin, namanya Ryan. Kalau kamu mengenalnya, besar kemungkinan kamu akan berkata, dia orang baik. Bukan sekadar baik, tapi terlalu baik. Ryan adalah tipe orang yang selalu ada. Saat orang lain butuh bantuan, dia datang. Saat orang lain kesulitan, dia mendekat. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang tidak baik-baik saja, dia tetap memilih membantu. Karena baginya, melihat orang lain lega, sudah cukup membuatnya merasa berarti. Sejak kecil, Ryan sudah terbiasa hidup seperti itu. Ia tumbuh dengan kalimat-kalimat seperti, jangan bikin orang lain susah. Kalau bisa bantu, bantu. Jadi anak baik itu harus mengalah. Dan tanpa ia sadari, semua itu tertanam begitu dalam. Ia belajar bahwa menjadi baik berarti tidak menolak. Bahwa menjadi baik berarti mengorbankan diri. Bahwa perasaan orang lain selalu lebih penting dari perasaannya sendiri. Dan perlahan, itu bukan lagi pilihan, itu menjadi cara hidup. Namun ada satu hal yang tidak pernah Ryan sadari. Semakin sering ia mengalah, semakin orang lain menganggap itu hal biasa. Semakin sering ia membantu, semakin orang lupa bahwa itu adalah kebaikan, bukan kewajiban. Tidak ada lagi terima kasih yang tulus. Tidak ada lagi rasa menghargai. Seolah-olah Ryan memang seharusnya selalu ada. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Ryan mulai merasa lelah, tapi tidak bisa berhenti. Ia ingin menolak, tapi hatinya tidak tegar. Ia ingin marah, tapi takut dianggap berubah. Ia ingin memilih dirinya sendiri, tapi merasa bersalah bahkan sebelum melakukannya. Jadi seperti biasa, ia memilih diam, menelan semuanya sendiri. Suatu hari, Ryan benar-benar berada di titik lelahnya. Hari itu panjang, pikirannya penuh, hatinya sudah tidak kuat. Untuk pertama kalinya, ia hanya ingin istirahat, tidak membantu siapa-siapa. Tidak memikirkan siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Namun, sebuah pesan masuk. Seseorang meminta bantuannya. Dan seperti yang sudah-sudah, jari Ryan bergerak lebih cepat dari hatinya. Iya, nanti aku bantu. Malam itu, Ryan duduk sendirian. Tidak ada suara, tidak ada distraksi. Hanya dirinya dan pikirannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lelah karena orang lain. Ia merasa lelah karena dirinya sendiri. Karena semua yang ia tahan, semua yang ia pendam. Dan pelan-pelan, sebuah pertanyaan muncul, aku ini hidup untuk siapa sebenarnya? Ia mulai mengingat semuanya. Semua waktu yang ia berikan, semua tenaga yang ia habiskan, semua pengorbanan yang tidak pernah ia hitung. Ia selalu ada untuk semua orang. Tapi saat ia butuh, dunia terasa sepi. Bukan karena orang-orang jahat, tapi karena mereka sudah terbiasa. Terbiasa, Ryan selalu kuat, terbiasa. Ryan tidak butuh apa-apa. Dan disitulah, Ryan akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama ini, ia pikir ia sedang menjadi orang baik. Padahal, ia sedang kehilangan dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, tanpa ia sadari. Ryan bukan orang yang salah, ia tidak terlalu baik. Ia hanya tidak pernah membuat batas. Dan dunia akan terus meminta dari orang yang tidak pernah menolak. Bukan karena dunia kejam, tapi karena manusia terbiasa. Sejak malam itu, Ryan tidak berubah secara tiba-tiba. Ia tidak langsung menjadi orang yang berbeda. Ia masih peduli, masih membantu, masih menjadi dirinya, namun kali ini, ia mulai belajar sesuatu yang sederhana, tapi sangat sulit baginya, mengatakan tidak. Awalnya terasa aneh, canggung, bahkan menyakitkan. Ia merasa bersalah, merasa egois, merasa seperti orang jahat. Namun, perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, lega. Untuk pertama kalinya, ia tidak memaksakan dirinya. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, tanpa harus meminta maaf. Menjadi baik itu bukan kesalahan. Tapi jika kebaikanmu membuatmu lelah, membuatmu terluka, membuatmu kehilangan dirimu sendiri, maka mungkin itu bukan lagi kebaikan.
Itu adalah pengorbanan yang tidak sehat. Kisah ini bukan hanya tentang Rian, mungkin ini tentang kamu yang selalu bilang iya padahal ingin berkata tidak, yang selalu tersenyum padahal hatinya lelah, yang selalu memikirkan orang lain tapi lupa bahwa kamu juga penting. Kadang, menjadi orang baik bukan berarti harus selalu mengalah. Kadang, hal paling berani yang bisa kamu lakukan adalah menjaga dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu juga berhak untuk tidak terluka oleh kebaikanmu sendiri.